Pernah nggak sih kalian bangun rumah yang harusnya 190 juta jadi 350 juta? Kok membengkaknya agak jauh ya? Hampir 2 kali lipat loh ya. Awalnya karena ngomong kalau mau bangun rumah pas kumpul keluarga besar dengan maksud memang pengen dapat masukan dari keluarga yang lain. Tapi tiba-tiba ada saudara yang bilang kalau dia bisa bangun rumah. For your information, dia saudara jauh yang setahun sekali baru ketemu. Dan umur dia juga terlihat sudah punya banyak pengalaman menurutku. Memang dia pernah cerita, pernah bangun rumah beberapa kali. Tapi itu hanya cerita yang tanpa aku tahu nyatanya seperti apa. Dan juga orang tua yang mendukung agar lebih percaya pada saudara sendiri ketimbang pakai jasa kontraktor. Tanpa ada kontrak, hanya modal percaya karena masih satu saudara. Akhirnya kami pasrahkan ke saudara yang ceritanya pernah bangun rumah itu. Dia bilang cuma butuh 190 juta, nanti masih ada kembalian. Singkat cerita, rumah pun mulai dikerjakan dan keanehan pun langsung terjadi. Dari awal pekerjaan pondasi, aku sering pantau tukang-tukang dari saudaraku itu. Mereka lebih banyak istirahat daripada kerja. Pikiranku mungkin jam kerjanya memang kayak gitu, karena semua sudah aku pasrahkan sama saudaraku tadi. Aku tinggal terima jadi aja. Dan benar saja, pekerjaan pondasi saja makan waktu 1 bulan. Itu pun belum selesai. For your information, rumahku termasuk tipe 4-5. Dan kata saudaraku tadi cuma butuh waktu 3 bulan buat semua selesai. Tapi ini pondasi aja udah makan 1 bulan dan belum selesai. Gila sih, ini saudara macam apa yang kayak gini menjerumuskan 1 bulan aja buat pondasi doang. Geleng-geleng ini mah. Aku mulai was-was karena tukang-tukang itu kerja tanpa ada pengawasan dari saudaraku tadi. Cuma ada pekerja sama tukang dan tidak ada mandor ataupun pelaksana lapangan. Aku coba hubungi saudaraku tentang nasib rumahku ini. Aku minta untuk standby di lapangan karena tukang-tukang itu seenaknya sendiri kalau kerja. Tapi dia nggak bisa karena dia harus kerja. Aku nggak bisa spill di mana dia kerja karena takut nyinggung profesi kalian yang sama dengan saudaraku itu. Tapi intinya dia tidak bekerja di bidang konstruksi. Aku juga baru tahu karena di keluarga besar dia dikenal sebagai borong-borong gitulah. Sebenarnya mau aku stop dan ganti pakai jasa kontraktor saja. Tapi karena masih ada ikatan saudara itu tadi, terpaksa aku keluarkan uang lebih untuk rumahku ini. Nombok lagi. Dan singkat cerita, setelah kurang lebih 8 bulan, akhirnya rumahku jadi. Dengan desain yang ala kadarnya, hanya mengacu pada pengalaman. Si tukang pernah bikin rumah dan hasilnya jauh dari kata modern house. Modern house, ya Allah. Dari modal berpengalaman. Ini saudara macam apa ini? Koplak. Apakah aku menyesal? Iya, sangat menyesal. Dari kesepakatan awal cuma 190 juta jadi 350 juta. Rumah baru yang harusnya membawa kebahagiaan malah jadi tempat merenungkan nasib. Gila sih. Ya, ini kayaknya bukan 1-2 orang sih yang kayak gini. Pastinya ada beberapa dan banyak orang yang kayak gini. Karena kita berlandaskan sama saudara, karena dia udah. Akhirnya kita kayak mau mencari ke orang lain, minta bantuan ke orang lain untuk ngebangun rumah impian kita nih yang bakalan kita tempatin nanti sama istri, anak. Tapi kalau jadinya itu nggak sesuai ekspektasi kita karena apa ya? Karena modalnya tadi karena saudara atau apa. Ya Allah, jangan kayak gitulah. Maaf, saya punya prinsip nggak peduli dia saudara kandung atau saudara dari manapun. Jika masalah uang atau bisnis, jika nggak masuk akal, saya nggak ada kata sungkan atau nggak enak, langsung aja ngomong jika salah. Ini nih yang perlu banget diterapkan.